Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Ramadan, mahasiswa Prodi Ilmu Hadis dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang paradigma dan prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi. Pada poin selanjutnya, yakni poin D, tipologi paradigma pemahaman hadis. Dalam memahami hadis, paling tidak kita tahu tipologi tersebut bisa dibagikan menjadi 3 paradigma, yaitu yang pertama, paradigma normatif tekstual. Golongan ini menganggap bahwa makna original adalah al-asliyah. Suatu hadis itu diwakili oleh zahir teks hadis, sehingga segala upaya memahami hadis di luar apa yang ditunjukkan oleh zahir teksnya dianggap tidak valid, seolah-olah hadis itu merupakan proposisi umum yang lepas begitu saja dari konteks sosiokultural dan historis ketika itu sebagai implikasi menurut mereka. Situasi dan kondisi yang harus mengikuti bunyi teks hadis. Golongan ini juga cenderung anti majas dan anti hermeneutis, sehingga semua teks hadis harus dipahami apa adanya sesuai dengan bunyi teksnya. Kemudian tidak semua paradigma normatif tekstual ini keliru dalam memahami hadis, sebab memang banyak hadis yang harus dipahami secara normatif tekstual tanpa diperlukan kontekstualisasi. Hadis-hadis yang terkait dengan pelaksanaan ibadah kemudian biasanya akan dipahami secara normatif tekstual, sebab melakukan kontekstualisasi dalam masalah ibadah seringkali akan menimbulkan praktek-praktek bid'ah. Dalam hal selain ibadah, misalnya tentang muamalah dan hadis-hadis medis, memang kemungkinan untuk melakukan kontekstualisasi, meski tetap saja ada orang yang memahaminya secara normatif tekstual. Lanjut, kedua, paradigma historis kontekstual. Paradigma ini cenderung lebih moderat. Mereka tidak buru-buru menolak suatu hadis dalam melakukan kajian yang seksama, sebab boleh jadi apa yang disampaikan Nabi itu bersifat metaforis, sehingga harus dipahami secara simbolik juga. Terlebih dalam bahasa Arab memang banyak kata-kata yang bersifat majas. Kemudian kalau hadis tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah, maka sudah tentu akan memperkuat kedudukan hadis yang tadinya masih diragukan kebenarannya secara ilmiah. Dengan demikian, minimal ada 3 tahap metodologi yang diterapkan oleh kelompok ini. Pertama, melakukan kajian historis dengan menelisik secara kritis terhadap aspek sanad dan matanya. Kedua, melakukan kajian bahasa linguistik dengan mencermati dimensi-dimensi semantis, struktur linguistik termasuk aspek majasnya. Ketiga, melakukan kajian hermeneutis dengan mencoba menginterkoneksikan dengan disiplin ilmu yang lain, termasuk dunia medis kedokteran, untuk mencari penjelasan ilmiah tentang yang disyaratkan dalam redaksi hadis-hadis medis tersebut. Pada pembahasan yang ketiga, paradigma rejeksionis liberal. Paradigma rejeksionis liberal cenderung akan menolak hadis-hadis medis yang dianggap tak masuk akal menurut mereka. Salah satu contoh adalah hadis tentang lalat. Mahmud Abu-Rayah adalah salah seorang yang menolak keberadaan hadis tersebut dan menganggapnya tidak percaya. Ia mengkritik tajam Abu Hurairah, perawi hadis yang dianggap hafalannya tidak dipercaya. Demikian halnya dengan Muhammad Taufik Siddiq. Hadis tentang lalat tersebut dinilai kontradiktif dengan akal dan teori medis, sebab lalat merupakan serangga yang sangat berbahaya dan bisa menyebarkan penyakit. Lalu bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya menenggelamkan lalat yang dianggap dihinggap di sebuah minuman? Dalam penelitian medis ada yang mencoba untuk
meneliti. Mereka membuat minuman yang dimasukkan ke dalamnya beberapa lalat. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya ada 2 minuman yang dihinggapi lalat. Minuman yang pertama, setelah lalat itu hinggap di minuman itu, kemudian lalat itu dibuang. Nah, percobaan yang kedua, ada minuman yang ketika dihinggapi lalat, lalatnya ditenggelamkan. Nah, ternyata melalui pengamatan mikroskop diperoleh bahwa minuman yang dihinggapi lalat dan tidak dimenamkan ke dalamnya dipenuhi dengan banyak kuman dan mikroba. Sementara minuman yang dihinggapi lalat lalu lalat tadi dibenamkan ke dalam minuman, justru tidak dijumpai sedikit pun kuman dan mikroba. Nah, itu adalah sebuah penelitian ilmiah dan semakin membuktikan kebenaran hadis tersebut secara ilmiah. Itulah salah satu fenomena ijaz ilmi. Nah, lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yakni poin E, prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Yaitu prinsip yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak suatu hadis karena dianggap bertentangan dengan akal sebelum benar-benar melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam. Mengapa demikian? Sebab boleh jadi yang sebenarnya bukan hadis bertentangan dengan akal, melainkan pemahaman seseorang tentang hadis belum sampai pada hakikat yang sebenarnya. 2. Prinsip memahami hadis secara tematik, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Hal ini mengingatkan bahwa antara hadis yang satu saling menjelaskan dan melengkapi informasinya. Di sisi lain, terkadang hadis yang satu tampak saling bertentangan satu sama lainnya karena ada konteks yang berbeda atau dengan yang lain. Yang ketiga, prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Fitur-fitur linguistik penting diperhatikan sehingga seseorang tidak boleh gegabah karena ingin mencari pemahaman kontekstual, tetapi tidak mempertimbangkan analisa tekstualnya. Bagaimanapun, kajian pembahasan sangat penting untuk menjelaskan relasi semantik dan konteks historis pada saat muncul hadis tersebut. Yang 4, prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, atau bisa disebut membedakan sarana dan tujuan. Yang kelima, prinsip bagaimana misalnya membedakan hadis-hadis yang bersifat lokal, kultural, temporal, dan universal. 6. Mempertimbangkan kedudukan Nabi SAW, apakah beliau sebagai manusia biasa, Nabi atau Rasul, Hakim, Qadri, dan Panglima Perang. Nah, yang ketujuh, meneliti dengan sesama tentang kesahihan hadis, baik sanad matan, dan berusaha memahami secara cermat terhadap teks-teks hadis yang dikaji dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait dengan teori pemahaman hadis. 8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas lain yang lebih kuat secara hadis, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. 9. Yang terakhir, menginterkoneksikan dengan teori-teori lain seperti teori sains modern. Nah, untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis tersebut. Poin selanjutnya yakni kesimpulan. Di sini kesimpulan yang bisa kami peroleh bahwasanya dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memahami hadis Nabi secara akademik dan komprehensif diperlukan berbagai ilmu, bukan hanya bahasa, tetapi juga berbagai pendekatan agar memperoleh akurasi pemahaman, terutama hadis yang cukup problematis. Ada sejumlah teori dan metode serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para peneliti, sehingga secara ilmiah kesimpulan yang diambil dari kajian hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bersikap moderat adalah kata kuncinya.
bagaimana fitur linguistik kita perhatikan, tetapi juga jangan lupa konteks kesejarahan, lahirnya hadis, terus mukosid atau ideal moral dibalik redaksi hadis, dan situasi kekinian yang sedang dihadapi masyarakat juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, dalam proses pemahaman selalu ada dialog antara teks hadis dengan teksnya. Nah, sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.